Terungkap kasus korupsi LNG Pertamina saat Ahok menjadi komisaris utama, berikut kronologisnya. Ex-komisaris utama PT Pertamina Persero, Basuki Cahayapurnama alias Ahok menyebutkan dugaan kasus korupsi pengadaan gas cair alam atau liquefied natural gas LNG di PT Pertamina tahun 2011 sampai 2014 kembali ditemukan saat ia masih berada di PT Pertamina. Hal tersebut disampaikan Ahok saat mendatangi Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis 9 Januari 2025 untuk diperiksa sebagai saksi dalam kasus tersebut. Ahok mengatakan, ia pernah mengirimkan surat kepada Kementerian BUMN terkait dugaan korupsi pengadaan LNG. Iya, karena kan kita waktu itu yang temukan ya, kita kirim surat ke Menteri BUMN juga waktu itu. Kata Ahok, KPK memang tengah mengembangkan kasus korupsi pengadaan LNG di PT Pertamina ini dengan memanggil sejumlah saksi. Terbaru, pada 2 Juli 2024, KPK menetapkan 2 pejabat PT Pertamina lainnya sebagai tersangka dalam kasus tersebut, yaitu Senior Vice President SVP Gas dan Power PT Pertamina tahun 2013 sampai 2014, Yeni Andayani dan Direktur Gas PT Pertamina periode 2012 sampai 2014 Hari Karyuliarto. Lantas, bagaimana awal kasus korupsi pengadaan LNG terjadi di PT Pertamina? Dilansir dari laman resmi KPK, kasus ini bermula saat PT Pertamina Persero memiliki rencana melakukan pengadaan LNG pada tahun ke-2012. Pengadaan ini dilakukan untuk mengatasi defisit gas di Indonesia yang diperkirakan terjadi pada kurun waktu 2009 sampai 2040. Ketika itu, Direktur Utama PT Pertamina Persero Galaila Karen Kardinah alias Karen Agustiawan mengeluarkan kebijakan menjalin kerjasama dengan supplier LNG dari luar negeri, salah satunya Corpus Christi Liquefaction, CCL asal Amerika Serikat. KPK mengatakan, pengambilan keputusan tersebut dilakukan sepihak oleh Karen Agustiawan tanpa kajian menyeluruh dan tidak melaporkan kepada Dewan Komisaris PT Pertamina Persero. Selain itu, tidak dilakukan pelaporan untuk menjadi bahasan dalam rapat umum pemegang saham RUPS dalam hal ini pemerintah. Sehingga tindakan Karen Agustiawan tersebut tidak mendapatkan persetujuan dari pemerintah. Demikian keterangan KPK dalam laman resminya, dikutip Kamis 9 Januari 2025. KPK mengatakan, seluruh kargo LNG milik PT Pertamina Persero yang dibeli dari perusahaan CCL itu tidak terserap di pasar domestik, yang berakibat menjadi oversupply dan tidak pernah masuk ke wilayah Indonesia. Atas kondisi itu, kargo LNG harus dijual oleh PT Pertamina Persero dengan merugi di pasar internasional. Hal itu mengakibatkan kerugian keuangan negara sejumlah sekitar 140 juta dolar Amerika Serikat, yang ekuivalen dengan 2,1 triliun rupiah. Dalam perjalanannya, KPK menetapkan Karen Agustiawan sebagai tersangka. Pada September 2024 lalu, ia divonis 9 tahun penjara dalam kasus korupsi pengadaan gas alam cair atau liquefied natural gas LNG di PT Pertamina. Karen dinilai terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan berlanjut. Selain itu, tuntutan jaksa meminta agar Karen didenda 1 miliar rupiah subsidiar 6 bulan kurungan. Atas tindakannya, Karen dinilai telah memperkaya diri sendiri sebesar 1,09 rupiah 1,28 0,28 1,81 dan 10.401.665 dolar Amerika Serikat serta memperkaya Corpus Christi Liquefaction, CCL sebesar 11 miliar 383 juta 918 11.660 dolar Amerika Serikat. Belakangan, KPK menetapkan 2 tersangka baru dalam kasus ini, yaitu Senior Vice President SVP Gas dan Power PT Pertamina tahun 2013 sampai 2014 Yeni Andayani dan Direktur Gas PT Pertamina periode 2012 sampai 2014 Hari Karyuliarto.